namanya Imperium Persia. Imperium Persia ini pernah membentang selama 1201 tahun, luas wilayahnya 7,4 juta kilometer persegi. Berapa luas? 7,4 juta kilometer persegi. Berapa luas itu? Sekitar 3,5 kali lipatnya Indonesia. Indonesia tuh luasnya nggak sampai 2 juta, sak laut-lautnya sekalian. Tapi Persia dia punya luas berapa? 7,4 juta kilometer persegi. Lihat itu di depan, bayangkan kalau ini adalah luasnya Persia, dia menguasai seluruh Turki yang sekarang, plus sedikit daripada Yunani, dia menguasai seluruh Mesir, lalu kemudian tarik Arab nggak dikuasai. Persia juga nggak mau pernah menguasai Arab, lalu kemudian tarik sampai ke arah dekat Rusia. Kenapa Arab nggak dikuasai? Males itu sekalian. Jadi orang-orang penguasa zaman dulu tuh malas menguasai Arab. Lah kenapa? Nggak ada yang menarik di situ. Jelas ya? Mau nyari apa di situ? Di situ belum ada batu, belum ada emas, belum ada garam dan sebagainya. Di situ cuma ada padang pasir. Emangnya mereka mau menguasai situ, mau bikin telur ceplok di situ di atas batu saking panasnya? Enggak. Mereka nggak tertarik pada Arab. Nah, itulah mungkin salah satu hikmah kenapa di Jazirah Arab itu dijadikan Ka'bah ada di situ. Supaya kenapa? Supaya orang yang datang ke situ benar-benar masabatan linnas, benar-benar berkumpul karena Allah, bukan karena yang lain. Coba Ka'bah ada di Jakarta. Nanti kalau orang pergi haji sekalian pergi ke pantai, paham Ibu sekalian? Niatnya nggak ikhlas gitu kan ya. Tapi kalau ke Arab kita nggak pernah. Kalau ke Arab itu kita cuma mau lihat Ka'bah aja. Andai kan nggak ada Ka'bah di situ, nggak ada Masjid Nabawi di situ, kita juga malas ke situ, paham Ibu sekalian? Nah, itu salah satu hikmahnya adalah supaya kita tuh ikhlas, betul. Jadi niatnya tuh nggak ada yang lain. Buktinya begini, dari dulu Persia tuh nggak mau menguasai Jaziratul Arab. Lah kenapa? Nggak ada untungnya. Mereka di situ udah berantem sendiri, di situ nggak ada sumber daya. Ngapain kita kemudian menguasai orang-orang Arab? Nah, tapi intinya kekuasaan mereka sudah 7,4 juta kilometer persegi. 550 sebelum Masehi sampai 651 Masehi, menguasai kemudian seluruh Jaziratul Arab, seluruh kemudian pertengahan dunia, termasuk Syam, termasuk kemudian Irak, Iran dan Turki dan sebagainya. Peradaban mereka gimana? Wah, jangan tanya. Ini adalah pintu masuk kota Ctesiphon. Pintu masuk kota Ctesiphon. Jadi kalau Anda ini kan kalau perumahan zaman sekarang itu kan yang kalau perumahan-perumahan bagus, kalau sana gapuranya bagus kan gitu kan ya. Kalau misalnya contoh ada tempat yang kemudian piramidnya terbalik gitu kan ya. Ada tempat yang gapuranya 200 meter gitu ya. Ini gapuranya coba lihat itu. Itu kira-kira 60 meter di atas kepala. Buat lengkungan kayak begitu, dan jangan bayangkan ini dibangun tahun 2018. Ini dibangun tahun ratusan teman-teman sekalian. Begitu hebatnya peradaban Persia pada saat itu, dan ini dulu kemudian gerbangnya menutupi seluruh kota. Tapi yang ketinggalan cuma ini doang. Ctesiphon yang merupakan kota yang punya pintu kayak begini, itu salah satu kota di antara kota metropolitan. Jadi kalau andai kan di di Indonesia punya konsep metropolitan, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi misalnya. Ctesiphon itu dulu adalah salah satu kota di antara 7 kota metropolitan. Orang-orang Persia menyebutnya Al-Madain. Kota-kota yang 7 yang menjadi ibu kota yang saling berdekatan, dan itu sangat luas sekali. Nah, ini adalah ibu kotanya Persia, Ctesiphon, dan ada 6 ibu kota yang lain yang model kayak begini. Peradabannya keren, nyembah matahari Ibu sekalian. Ini adalah sebuah kota lagi di sana, betapa bangunan-bangunan dibuat sangat bagus sekali. Walaupun mereka menyembah matahari, tapi tetap kita tidak bisa menafikan bahwa ini adalah salah satu peradaban yang sampai sekarang diceritakan oleh orang. Dalam setiap sejarah apapun, anak-anak kita belajar di sekolah pasti belajar sejarah Imperium Persia. Itu episode yang pertama. Episode yang kedua namanya Imperium Romawi. Ini episode yang kedua, namanya Imperium Romawi. Datangnya belakangan daripada Persia, tapi dia sudah membuktikan bahwa dia anak muda yang sanggup menyaingi kekuatan Persia. Romawi ini kemudian kekuasaannya ada di sebelah barat, kalau Persia ada di sebelah timur. Jadi kalau RPUL zaman dulu cuma 2 lembar Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Negara di dunia cuma 2, timur barat. Barat Romawi, timur adalah Persia. Nah, barat dikuasai oleh Romawi, dan yang di tengah-tengah ini adalah namanya Laut Mediterania. Laut Mediterania. Laut Mediterania secara literally adalah kolam renangnya orang-orang Romawi. Kenapa? Lihat tuh, mereka menguasai seluruh wilayah-wilayah di sekitar Laut Mediterania. Mulai dari Spanyol, lalu kemudian Inggris, Anglo-Saxon, Perancis, itu semua belum ada. Itali, lalu kemudian Eropa Timur,
Dan ini perebutan kekuasaannya di sini, di Turki, perebutan kekuasaan antara Romawi dan Persia. Sekali lagi, Arab Saudi dikuasai atau tidak? Enggak, males. Orang-orang Romawi, Persia nggak pernah ganggu orang-orang Arab. Lah kenapa? Males sekalian ya, nggak ada yang mau dikuasai di situ. Nah, lalu kemudian Mesir dikuasai sampai kemudian ke daerah Maghrib, di daerah Maroko. Nah, ini adalah negaranya Ustadz Abdul Somad, tempat belajar ya, Maroko. Nah, lalu kemudian ini semua dikuasai oleh mereka, namanya Maghrib. Kenapa Maghrib? Maghrib asal kata dari kata gharib. Gharib artinya adalah barat, al-gharbiyah. Gharbiyah lalu kemudian barat, maka terbenam matahari namanya Maghrib. Nah, Maghrib itu artinya daerah Maroko, Afrika bagian utara. Maghrib. Ini wilayah mereka 5 juta kilometer persegi, 1480 tahun berkuasa, dan kekuasaan mereka juga sama-sama hebatnya. Dia buat salah satu keajaiban dunia namanya Kolosium. Kolosium ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah proyek pencitraan. Jelas ya? Jadi kalau Anda mau tahu tentang pencitraan nggak ada zaman sekarang aja. Zaman dulu sudah ada. Jelas ya? Karena kemaksiatan tuh nggak mungkin kreatif. Maksiat tuh gitu-gitu aja. Nah, ini ketika kemudian kaisar Romawi menemukan ekonominya lagi hancur, lalu kemudian rakyatnya kacau, rakyatnya kemudian kurang makan, kurang kerjaan dan sebagainya, dia malah bikin hiburan, Kolosium, supaya rakyatnya tertipu dengan hiburan tadi. Lalu kemudian nggak peduli dengan kondisi yang sebenarnya, tapi tetap aja bagus. Yang pengen saya ceritakan adalah Romawi luar biasa. Romawi itu kekuasaan luar biasa hebat, teknologinya maju luar biasa, dan mereka mengadopsi agama Kristen nantinya jadi agama negara mereka dengan beberapa bangunan-bangunan yang sampai sekarang masih kita kenang. Setelah muncul Rasul baru direken oleh Romawi dan Persia. 1 Hijriah terjadi satu peristiwa sangat penting. Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Jadi Romawi dan Persia memutuskan, saya nggak tahan lagi dengan kamu selalu mengganggu saya juga emang tahan lihat kamu, emang kamu bagus apa, kita perang aja. Perang besar antara Romawi dan Persia. Saking besarnya perang ini jadi pembicaraan trending topik pada saat itu, ibu sekalian. Ketika jadi trending topik pada saat itu, langsung kemudian didengarkan oleh para sahabat. Maka sahabat tanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kira-kira yang menang Romawi atau Persia? Ini adalah sebuah dalil bahwa para sahabat sangat memperhatikan kondisi politik dunia pada saat itu. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada yang bilang pada Anda, politik itu nggak usah dipedulikan, yang penting kita sholat, dunia itu terlaknat dan seisinya. Enggak, para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu. Nanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menang, Persia atau Romawi? Kayaknya Persia deh Rasulullah. Kenapa? Lebih berpengalaman. Kayaknya Romawi deh Rasulullah. Lah kenapa? Dia lebih semangat. Yang mana Rasul yang menang? Rasul diem aja, Rasul nggak menjawab. Karena Rasul nggak punya pengetahuan tentang semua itu. Yang jawab adalah langsung Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dengan pertempuran Romawi dan Persia? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Ghalibatir Rum fi atnal ard. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ghalibatir Rum fi atnal ard. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di atas muka bumi. Fi atnal ard. Ada yang bilang bahwa dalam waktu dekat orang-orang Romawi akan kalah. Tapi ada yang menarik, ternyata Romawi itu dihabisi sama Persia di Laut Mati, tempat paling rendah di atas muka bumi. Begitu akuratnya Al-Quran. Jadi Gulibatir Rum fi atnal ard, akan dikalahkan orang-orang Romawi oleh orang-orang Persia fi atnal ard. Tapi tidak selesai sampai di sana. Perhatikan, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi mereka setelah dikalahkan sayaghlibun, akan hidup kembali atau akan menang kembali melawan Persia setelah fi bid'i sinin. Perhatikan, fi bid'i sinin. Bid'i ini dalam bahasa Arab adalah hitungan antara 1 sampai 9. Jadi kata Allah, Romawi akan dikalahkan. Setelah dikalahkan Romawi, akan menang kembali mereka melawan Persia. Kata Allah, dalam waktu 1 sampai 9 tahun lagi. Jelas sampai di sini? Nggak mungkin lebih daripada itu. Kira-kira kalau Allah yang bilang betul atau betul? Betul. 7 tahun berselang daripada ayat ini turun tahun 622. 7 tahun berselang daripada tahun itu, langsung kemudian ada satu kejadian yang sangat luar biasa, tanpa diduga, tanpa diprediksi oleh siapapun. Sebagaimana nggak ada orang yang prediksi Jerman kalah lawan siapa tuh, Korea Selatan gitu kan ya, nggak diprediksi semua. Tiba-tiba muncul satu pahlawan hebat di tengah-tengah orang-orang Romawi. Dia menyatukan seluruh kekuatan orang-orang Romawi, muncul menjadi pemimpin yang sangat luar biasa hebat. Dan kehebatan dia diakui oleh musuh-musuhnya. Dia ambil balik seluruh wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Dia memenangkan pertempuran itu tanpa kemudian orang menyangka. Orang-orang mengenalnya sebagai The Great Heracles.
The Great Heracles. Namanya Heraklius yang hebat, Heraklius yang agung. Heraklius dilukiskan membawa salib suci yang direbutnya kembali daripada orang-orang Persia, karena orang Persia pernah mengambil salib yang dianggap oleh mereka tempat penyaliban Yesus. Dibawa kembali salib suci ini, kemudian diarak pergi ke kota Yerusalem dengan arak-arakan yang sangat luar biasa, perayaan kemenangan yang hebat sekali. Setelah dia sampai ke Yerusalem, dia kemudian menancapkan salib suci ini di depan gereja Makam Kudus yang sampai sekarang masih ada di situ salibnya. Kemudian dia berdoa di bawah salib itu, dan dikisahkan oleh sebuah sejarawan ketika dia selesai berdoa, ada seorang kemudian tentaranya ngasih, mohon maaf Paduka Raja, ini ada surat yang kami nggak ngerti sama sekali dalam bahasa Arab. Ya saudara sekalian, ternyata ngapain dia tahun 629? Dia dapat surat dalam bahasa Arab tertanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.